tadi edit. Ya, selamat malam saudara-saudara. Maaf ya, kita ada sedikit gangguan. Untungnya listriknya masih baik ya. Kita masih ada AC. Kalau ini sedikit gangguan lah. Kita mau menyanyi nomor 24. Sungguh ku bangga Bapa. Kita lihat ya, kita punya Allah yang hebat, yang mengasihi kita dengan tulus, selalu memberi kesempatan. Kalau kita berbuat salah, mari kembali do yang baik. Ya, kita sungguh bangga punya Bapa yang baik. Mari silakan berdiri, kita menyanyi bersama-sama. Kasih-Nya tulus Tuhan, mengampuni kami bila kami berbuat yang salah Tuhan. Tuhan pimpinlah hari ini Tuhan, agar kami bisa belajar firman-Mu, bisa memuji dengan hati kami yang sukacita Tuhan. Dan Tuhan pimpinlah kami agar kami terus sehat Tuhan, sehingga kami bisa melayani Engkau dengan sungguh-sungguh. Di dalam nama-Mu Yesus kami berdoa, amin. Silakan duduk saudara-saudara. Lagu yang kedua ini tidak ada di situ, tapi saya tahu kalian sudah tahu semua liriknya, yaitu hidup ini adalah kesempatan ya. Pasti udah tahu dong semua liriknya ya. Di sini sebenarnya saya cuma mau ngomong sedikit tentang hidup ini ya. Hidup ini, waktu yang kita punya bukanlah milik kita. Kalau Tuhan hari ini ngomong, okay, it's time for you to come back to me in heaven, then that's the time for you. Tidak ada kita bisa beli dengan uang. Tidak ada kita bisa nyogok Tuhan, Tuhan kasih saya lagi.
saya urusan dengan keluarga belum beres. Tidak ada. Waktunya time is your life. Jadi hari ini kita diingatkan, kesempatanmu hari ini. Ada yang belum beres, selesaikan. Ada yang kau hutang sama Tuhan, selesaikan. Kalau kamu belum cukup dan kamu merasa berhutang something dari Tuhan, berbuatlah lebih baik. Amin, saudara. Amin. Mari kita nyanyi. Hidup adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah aku. Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah aku. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Ya Tuhan, ku serahkan padamu. Selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Mari kita mulai dari awal. Hidup ini kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan tak akan kembali lagi. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara.
hatiku bersuka. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk malam hari ini. Terima kasih karena Engkau memelihara hidup kami sehingga kami ada sebagaimana kami ada saat ini adalah karena berkat-Mu. Terima kasih ya Tuhan untuk makanan jasmani yang Kau sediakan bagi kami saat ini ya Tuhan. Setelah kami memuji dan memuliakan nama-Mu, juga bersaksi untuk membesarkan dan memuliakan nama-Mu, juga kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati kami masing-masing, berikan kami hati yang mau menerima firman-Mu, dan jadikanlah kami tidak hanya menjadi pendengar saja ya Tuhan, tapi menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, hamba sendiri yang akan membawakan firman-Mu. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu ya Tuhan. Tolong urapi hamba-Mu juga Tuhan, sehingga hamba-Mu dapat menyampaikan apa yang Engkau mau hamba sampaikan. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi teman. Ya, selamat malam semuanya. Ya. Tadi Cisandi bilang, oh kamu jauh-jauh, mestinya sharing gitu ya, mestinya kasih kesaksian. Oke dah, saya menuruti apa yang dimauin oleh Cisandi bahwa saya akan memberikan kesaksian sebelum saya mau sharing firman Tuhan. Karena kesaksian inilah yang mendasarkan saya di dalam sharing firman Tuhan ini. Saya ingin menceritakan pengalaman saya sewaktu di Gunung Sinai. Mungkin di sini ada yang mendapatkan kesempatan tuh di Gunung, udah ke Israel. Oh, Cik Sandi ya udah ya. Ya saya berdoa ya supaya suatu saat nanti kita semua bisa ke Israel. Ya, kejadiannya itu mungkin lebih dari 2 tahun yang lalu ya, bersama Jester di sana juga, sama Jenny. Tapi pengalaman itu membekas di hati saya, sangat membekas sehingga saya bisa merasakan benar-benar bahwa Tuhan itu gunung batuku, keselamatanku saat saya naik ke Gunung Sinai. Saudara semua tentunya tahu tahun 2023 adalah tahun terberat bagi saya, benar-benar berat bagi saya, karena satu-satunya keluarga yang saya punya di sini Tuhan ambil pulang. Jadi seperti yang difirmankan Tuhan ya, kalau berbahagialah orang berduka cita karena akan menerima penghiburan. Dan salah satunya penghiburan yang Tuhan berikan kepada saya bahwa saya mendapatkan kesempatan untuk ke Israel. Itu bagi saya itu adalah penghiburan buat saya. Karena saya bilang kalau Koruben boleh melihat langsung ke Yerusalem yang baru, saya juga mau gitu ya. Terus Tuhan kasih, oke dah kamu Yerusalem lama aja dulu ya, gitu ya. Nanti Yerusalem barunya nanti, katanya gitu ya. Oke, saya terima Tuhan gitu ya. Saya ke Israel dan mendapatkan kesempatan ke Yerusalem, dan satu lagi ada 2 tempat yang benar-benar saya ingin pergi, yaitu ke Tembok Ratapan dan satunya lagi adalah Gunung Sinai. Gunung Sinai itu bukan di Israel ya, tapi di Mesir. Nah, saya menceritakan pengalaman ini karena sewaktu kami melewati perbatasan ke Mesir, itu sebenarnya hujan dan dibilangnya hujan badai. Gitu. Jadi sewaktu di bis kita ditanya, ada yang mau ke Gunung Sinai? 8 orang gitu ya, angkat tangan. Terus setelah itu si guide yang dari Mesir menceritakan bahwa Gunung Sinai itu adalah gunung batu dan sekarang ini sedang hujan dan pasti licin di sana, nanti kalau ada apa-apa bagaimana? Ada yang masih mau ke Gunung Sinai? Saya tetap angkat tangan, ya saya mau Tuhan. Akhirnya dari 8 orang itu ternyata cuma 3 orang.
terus kayak yang di Mesir, dan juga tour leader dari Indonesia bilang, berhubung peserta hanya 3 orang, jadi yang ke Gunung Sinai dibatalkan. Terus saya bilang sama Tuhan, Tuhan kau tahu, saya pingin, tapi kalau memang itu membahayakan, ya sudahlah Tuhan, terserah Tuhan aja deh. Tapi engkau kan tahu kalau saya ini kepingin. Nah, tahu-tahu yang peserta dari Medan itu marah, saudara. Marah-marah. Karena dia sudah memastikan bahwa tur ini akan ke Gunung Sinai, dan dia sudah memastikan dengan pemilik tur sampai 3 kali bahwa tur ini akan ke Gunung Sinai. Kok dibatalkan? Jadi dia akan protes dan dia akan menyebarkan berita ini ke teman-temannya supaya jangan ikut tur ini lagi. Gitu. Marah banget. Wah, ya udah. Karena dia marah, akhirnya yang dari Mesir dia bilang, oke, kalau memang bersikeras untuk ikut untuk ikut ke Gunung Sinai, walaupun cuma 3 tetap diadakan. Dan tour leader yang dari Indonesia sampai bilang gini, yang dari di bis ini menjadi saksi saya ya, bahwa saya sudah mengatakan yang sebenarnya dan memberikan saran yang terbaik. Kalau terjadi sesuatu, saya tidak bertanggung jawab. Sampai begitu. Oh ya sudahlah, tanggung jawab saya sendiri ya. Ya, akhirnya kita bertiga tetap akan naik ke Gunung Sinai. Jadi kita tiba di Tabah, kemudian ke hotel. Di situ setelah makan, mereka bilang bahwa nanti jam 10 malam yang akan ke Sinai berkumpul di lobi. Jadi kita bertiga, saya, Pak Sawah dan istrinya kumpul di lobi jam setelah makan dan beristirahat sebentar. Yang lain tidur di kamar hotel masing-masing, sedangkan kita bertiga akan naik ke Gunung Sinai. Sampai Cik Giok, jadi yang satu kamar saya, berdoa terus buat saya, karena memang waktu itu keadaannya memang badai gitu, hujan gitu. Kita bertiga, saya dan Pak Sawah dan istrinya bergandengan tangan, kita berdoa sungguh-sungguh, Tuhan, kalau boleh Tuhan minta cuaca yang baik. Walaupun masih hujan, tapi kita yakinin kita akan mendapatkan cuaca yang baik. Dari perjalanan hotel dengan mobil yang cukup besar sampai tiba di Gunung Sinai, kita ganti mobil dari yang besar ganti mobil yang kecil sampai ke tempat kita naik unta ya di situ. Jadinya kita sampai ke tempat pos unta. Walaupun masih gerimis, tapi kita berdoa yakin bahwa nanti Tuhan pasti kasih cuaca yang baik. Akhirnya kita naik unta. Perjalanan dari unta ke atas itu kira-kira naik unta itu 4 jam. Tapi saya melihat bahwa Tuhan itu sungguh luar biasanya begini. Setiap naik ke atas, saya melihat bahwa kita ini seperti menembus awan hujan. Jadi udah enggak hujan lagi. Memang gerimis ada di bawah, tapi sewaktu saya makin naik itu awan hujan itu seperti membelah. Jadi kita makin naik, kita sudah tiba-tiba aja kita sudah ada di atasnya awan hujan. Jadi saya bisa melihat di bawah itu awan mendung yang gelap itu dan kilatan petir. Sedangkan saya waktu di atas, saya bisa melihat betapa indahnya ciptaan Tuhan, bulan, bintang, dan terang sekali di atas. Sampai saya bisa melihat teman saya tanpa menggunakan lampu atau apapun. Karena kita tidak diperbolehkan menggunakan lampu, berbahaya buat onta. Karena begitu onta itu kena cahaya, matanya kena cahaya, dia bisa panik. Jadi kita tidak diperbolehkan menggunakan flash. Dan saya coba memfoto teman saya itu, nggak kelihatan apa-apa, semuanya black, hitam. Nah dari situ saya melihat, oh Tuhan terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan yang luar biasa ini.
Setelah kita tiba di last stop, itu di last stop unta tidak bisa naik lagi, kita menunggu di tempat situ sampai kira-kira subuh. Nah, begitu subuh kita akan naik ke atas melewati tangga 750 tangga. Nah, tapi jangan dibayangkan kalau tangga biasa ya, itu tangganya itu berbatu-batu. Jadi batu-batu besar itu yang disebut tangga. Nah, waktu itu saya coba mau naik gitu. Ada jasa orang Baduin yang menawarkan jasanya untuk membantu kita naik ke atas. Oh, saya pikir saya bisa kok gitu. Jadi tapi suku Baduin ini, salah satu suku Baduin ini tetap mengikuti saya walaupun saya bilang, oh saya coba sendiri, saya bisa. Mungkin baru beberapa langkah, mungkin nggak tahu hitungan berapa langkah, saya udah nggak kuat lagi kan. Ya udah, ikut aja, bantuin saya. Jadi dia bantuin saya, memapa saya kalau itu. Tapi waktu kita naik, karena kita naik itu di subuh, itu angin gunung itu seperti dari atas tuh mendorong saya ke bawah gitu. Sampai benar-benar menakutkan memang angin itu. Sampai istrinya Pak Sawa itu tuh dia takut sekali saya gitu. Waktu itu kan memang karena dibilang bahwa nggak akan ada itu ya restroom di situ. Jadi memang kita udah persiapan gitu. Jadi pakai diaper gitu ya. Supaya, tapi tetap aja kalau kepingin kencing itu nggak bisa kalau nggak ke restroom. Akhirnya saya tanya gitu, ada restroom nggak gitu ya? Oh ada gitu. Ya restroomnya jangan seperti di sini ya, ada flash gitu. Wah enggak, itu bener-bener WC ceblung, WC ceblung. Jangan lihat ke bawah, lihat ke depan. Itu jadinya bener-bener saya di situ waktu ke dalam. Istrinya Pak Sawah, ikutan masuk dong. Waduh, ikutan. Ya udah ikut. Jadi kita berdua di restroom. Waktu mau keluar itu rasanya tuh angin tuh kenceng bertiup gitu ya, sampai kedengeran lah gemuruh anginnya. Tapi begitu saya sampai, si istrinya Pak Sawah bilang takut sampai hampir nangis, nggak berani keluar. Terus nggak berani keluar, ini gimana, udah bau gitu ya kan, di restroom yang kecil. Terus waktu saya keluar, begitu saya buka pintu, suku Baduy itu yang nolong itu udah ada di depan pintu itu dan langsung menarik kita berdua keluar. Nah, kemudian kita dipandu ya untuk naik ke atas karena dia sudah pengalaman, jadi dia tahu oh yang sebelah kiri, oh yang sebelah kanan, yang mana yang lebih mudah, dia udah hafal gitu. Sampai waktu anginnya tuh benar-benar kenceng, dia bilang, berhenti aja dulu di sini, duduk dulu. Dan dia tahu bahwa itu di balik batu, jadi kita itu tidak terkena angin. Sampai akhirnya kita berhasil ke atas dan saya benar-benar melihat betapa Tuhan itu luar biasa. Waktu saya juga melihat matahari terbit dari situ, betapa indahnya. Dan saya merasakan ya bahwa Tuhan itu gunung batuku, Tuhan itu kota bentengku. Di saat saya ada di titik terendah, Tuhan berikan penghiburan. Dan sebenarnya Tuhan itu berbicara kepada saya saat Tuhan tuh menyediakan penolong gitu, tapi saya nggak mau gitu. Nah, sebenarnya Tuhan, kamu itu ya sudah saya kasih roh penghiburan istilahnya. Tapi kok kamu itu tetap tidak bisa melihat hal itu gitu. Terus waktu itu saya bisa merasakan namanya Tuhan itu gunung batuku. Saat angin bertiup begitu kencang dan saya berlindung di balik batu, itu saya bisa merasakan betapa Tuhan itu gunung batuku, Tuhan itu kota bentengku dan keselamatanku. Saya hanya bisa mengucap syukur kepada Tuhan kalau Tuhan memberikan pengalaman yang luar biasa dan berbicara kepada saya, dan saya bisa merasakan benar-benar yang namanya Tuhan itu gunung batuku. Karena saat saya di titik terendah, saat saya merasakan begitu banyak
ya istilahnya pencobaan, ya istilahnya yang bertiup, dan saya merasakan bahwa saya tidak mampu. Apa bisa Tuhan saya sendirian di sini? Apa bisa Tuhan? Kalau Tuhan menyediakan satu-satunya keluarga di sini untuk menemani saya, tapi tiba-tiba Tuhan ambil, apa bisa saya sendiri di sini? Tapi dengan adanya seperti pengalaman itu, Tuhan berbicara, kamu tidak sendiri. Siapa bilang kamu sendirian? Emang kamu menganggap apa aku ini? Aku ini kan bapakmu, gitu. Dan itu yang saya rasakan seperti yang Ira tadi nyanyikan kita bersama-sama, sungguh ku bangga Bapa. Dan itu yang membuat saya bangga kepada Bapak saya. Karena saya mempunyai Bapak yang luar biasa, Bapak yang begitu sabar terhadap saya. Saya seperti anak kecil ya, saya seperti anak kecil. Kalau Bapak gimana nih saya sendirian di sini, terus gimana, itu tanggung jawabmu dong gitu. Istilahnya saya marah gitu, tapi gimana gitu. Tapi Bapak kita itu loh Bapak yang luar biasa, yang sangat menyayangi dan panjang sabar. Hal itulah yang membuat saya ingin sharing firman Tuhan, bahwa kita hidup di zaman yang penuh tekanan. Jadi saya memberikan judul Tuhan kekuatan dan perlindunganku, dari Mazmur pasal 18 ayat 1 sampai 3. Kalau ada Alkitab bisa dibuka, kalau tidak ada Alkitab mungkin di HP-nya ada apps Alkitab, bisa ditekan. Jadi tidak dibuka lagi, ditekan. Nah, saya bacakan ya. Mazmur pasal 18 ayat 1 sampai 3. Untuk pemimpin biduan dari hamba Tuhan, yakni Daud, yang menyampaikan perkataan nyanyian ini kepada Tuhan pada waktu Tuhan telah melepaskan dia dari cengkraman semua musuhnya dan dari tangan Saul. Ia berkata, aku mengasihi Engkau ya Tuhan, kekuatanku. Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku, Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentenku. Terpujilah Tuhan, seruku, maka aku pun selamat daripada musuh-musuhku. Ya saudara, seperti yang saya ceritakan bahwa kita hidup di zaman yang penuh tekanan. Tekanan pekerjaan, tekanan keluarga, tekanan finansial, tekanan sosial media. Ya memang tekanan keluarga, seperti saya ditinggal suami saya. Kemudian saya juga memikirkan finansial, karena mau nggak mau kan pasti finansial berkurang dan saya harus menghidupi diri saya sendiri. Itu merupakan tekanan tersendiri bagi saya. Kemudian di zaman sekarang ini, di zaman now, tekanan sosial media ini menjadi tekanan tersendiri, terutama bagi generasi Z sekarang, sehingga di Indonesia ada, di sini ada istilah FOMO atau fear of missing out. Kalau di Indonesia kan itu ikut-ikutan. Jadi karena tekanan media sosial sehingga di sini lagi ngetren, kamu apa sudah pernah ya ke ada restoran baru yang baru buka ini loh, ada restoran Indonesia apa tuh unik, apa yang diposting ya, suka diposting di grup-grup ini, kok ke situ sudah pernah ke situ belum gitu, istilahnya ikut-ikutan. Kalau nggak ikut-ikutan takut ketinggalan. Kalau dibilang ketinggalan zaman, kamu kuno, masa kamu nggak tahu sih, lagi ngetren loh gitu. Nah itu merupakan tekanan tersendiri, terutama bagi anak-anak zaman sekarang ya. Jadi banyak orang mencari pelarian, namun semuanya itu hanya memberikan ketenangan sementara. Tetapi perlindungan sejati adalah tetap Tuhan. Menurut Mazmur pasal 18 ayat 1 sampai 3, siapakah Tuhan itu? Saya pikir bisa lebih responsif ya, tidak hanya mendengar tapi menjawab juga.
Kalau tidak ada pertanyaan buat saya akan bertanya kepada saudara. Siapakah Tuhan menurut Mazmur pasal 18 ayat 1 sampai 3? Ada yang bisa menjawab, bisa dapat hadiah sepeda. Gunung Batu, tuh. Kita jangan lompat ke ayat dulu, Om. Ayat pertama. Ya, di ayat pertama, Tuhan adalah kekuatan kita. Saya kagum dengan Daud ya. Kalau diceritakan di pasal 18 ini, Daud dalam keadaan sudah menang, ya kan? Kalau kita baca di ayat 18, karena dikatakan di ayat 18 ayat 1, pasal 18 ayat 1 ini, Daud menyampaikan perkataannya ini kepada Tuhan pada waktu Tuhan telah melepaskan dia dari cengkraman semua musuh dan dari tangan Saul. Jadi keadaan Daud saat itu adalah udah lepas dari musuh-musuh, udah menang, udah istilahnya dalam posisi menang lah gitu. Tapi di dalam posisi menang, Daud itu tidak merasa bahwa kemenangan itu karena saya gitu, karena pasukan saya atau dari pengalaman saya. Tidak. Daud, seorang raja yang besar, dia mengatakan Tuhan kekuatanku. Jadi dia mengakui bahwa kekuatan Daud adalah dari Tuhan, bukan dari pasukannya, bukan dari dirinya sendiri. Di zaman sekarang ini banyak orang yang mengandalkan uang, kemampuan, koneksi, ya kan? Teknologi, apa-apa tanya AI sekarang, tanya Google. Gitu. Tapi ingat bahwa kekuatan sejati datang dari Tuhan. Yang kedua, di ayat kedua, Tuhan adalah pelindung kita. Seperti yang dikatakan oleh Pak Indra, jawaban dari Pak Indra itu benar, bahwa Tuhan itu apa Pak Indra? Gunung Batu. Apalagi? Perisai itu. Apalagi? Apalagi? Yang keras nanti nggak terekam. Perisai, betul. Jadi Tuhan itu gunung batu, benteng, pembebas, perisai, tanduk keselamatan, tempat perlindungan. Seperti yang di ayat kedua. Di ayat ketiga, Tuhan menjawab ketika kita berseru. Kita lihat di ayat ketiga. Daud berkata, "Terpujilah Tuhan seruku, maka aku pun selamat daripada musuhku." Tuhan kita bukan hanya Tuhan yang kuat, bukan hanya Tuhan yang melindungi, tetapi Tuhan yang responsif. Tuhan yang hidup, Tuhan yang responsif, bukan patung, ya kan? Dia mendengar. Saat saya mengeluh, dia mendengar dan dia menjawab. Terlebih lagi, dia bertindak. Itulah Tuhan kita, itulah Bapa kita. Di zaman modern ini ya saudara, kalau kita tersesat, kita buka Google Map kan, Google Map atau Waze gitu, Waze gitu ya, mana lokasi mana yang arah mana yang benar. Tapi saya merasa bahwa Mazmur pasal 18 ayat 1-3 adalah map bagi spiritual kita, bagi hidup kita. Karena saat kita tersesat secara emosional, secara mental, secara rohani, dalam keadaan apapun, mungkin kita sedang depresi, Tuhan adalah arah yang benar, tempat yang aman, tujuan yang pasti, karena Dia adalah gunung batu keselamatan kita, tanduk keselamatan kita, benteng kita, perisai kita. Memang dunia menawarkan banyak jalan pintas, tapi hanya Tuhanlah yang memberikan jalan keluar sejati di dalam setiap masalah kita. Tuhan juga merupakan power bank rohani kita yang tidak pernah habis. Saya punya pengalaman ya, waktu itu panik karena HP baterainya hampir habis.
Itu pengalaman saya berdua bersama suami almarhum waktu saya ada di Guangzhou Island di Xiamen. Karena terus terang kita mengandalkan Google Translate karena semua orang di situ tidak bisa ngomong bahasa Inggris dan saya walaupun kakek saya masih keturunan Cina, tapi Cina saya udah luntur. Udah luntur, jadi saya nggak ngerti bahasa Cina sama sekali. Jadi satu-satunya yang diandalkan adalah Google Translate. Jadi itu pengalaman saya betapa kita perlu power bank. Nah, rohani kita pun sama. Rohani kita pun terkadang lemah dan kita perlu power bank dari Tuhan. Seperti yang di Mazmur pasal 18 ayat 1 yang berkata, Tuhan kekuatanku. Tuhan itu adalah power bank kita. Power bank yang tidak pernah habis. Dan kita perlu charging ya. Tidak hanya power bank itu adalah Tuhan, enggak. Kita perlu charging juga rohani kita. Gimana caranya? Ya, salah satunya adalah kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa, datang ke persekutuan, atau banyak kegiatan di IGMC ya, salah satunya PRT ini. Itu merupakan kegiatan dari IGMC yang charging buat rohani kita juga. Karena Tuhan adalah sumber kekuatan kita, bukan bergantung pada manusia. Saya bertanya ya, setiap pagi pertama kali apa yang saudara lakukan? Berdoa. Jujur ya. Apa? Ada yang mau jawab? Oh, wah, mantap semuanya. Bersyukur ya. Nggak ada yang cari HP duluan. Cari HP gitu. Terus terang saya cari HP buat matiin alarm. Ya buat matiin alarm. Soalnya alarm saya pakai HP kalau pagi kebangun. Ya, bagus semuanya jawabannya. Jadi setiap pagi cari Tuhan. Kita bangun kebiasaan kita. Setiap pagi kita katakan, Tuhan, Engkaulah kekuatanku hari ini. Jadikan Tuhan bukan hanya sebagai pelarian, tetapi juga sebagai sumber kekuatan kita. Kita datang kepada Tuhan, kita mengakui kelemahan kita. It's okay to not be okay. It's okay to not be okay. Mungkin ada yang pernah lihat Korean drama. Ada salah satu judulnya It's okay to not be okay. Ini adalah emotional healing. Bagi saya, it's okay to not be okay itu adalah mengakui kelemahan kita di hadapan Tuhan. Tuhan kita sekali lagi adalah Tuhan yang hidup, Bapa yang penuh kasih, panjang sabar, sehingga kita bisa curhat. Gak usah ditutup-tutupin. Apa aja dalam hati kita. Kalau kita lagi kesel, kita ngomong kesel Tuhan. Kalau lagi senang, kita ngomong senang. Kalau lagi sedih, kita nangis di hadapan Tuhan. It's okay to not be okay. Karena itu merupakan pengalaman saya. Saat saya keadaan seperti waktu awal-awal ditinggal, saya curhatnya sama siapa? Karena saya nggak ada keluarga kan, gitu. Ya sama Tuhan. Gitu. Kalau lagi kesel, lagi nangis, lagi komplain sama Tuhan, ya komplain aja gitu. Karena saya waktu itu bos saya bilang, it's okay kalau kamu memang lagi kesel, ngomong aja sama bapak. Kadang-kadang anak kecil itu juga kalau lagi direbut mainannya kan marah sama bapaknya kan bilang, I hate you dad gitu kan. Sama gitu istilahnya. Apa aja kita omongkan gitu. Dan Tuhan itu penuh kasih gitu. Jadi dia nggak marah gitu, tapi dia memberikan pengertian kepada kita, memberikan penghiburan kepada kita, dan membuktikan bahwa dia itu mengasihi kita dan tidak pernah meninggalkan kita. Yang ketiga juga kita berseru kepada Tuhan seperti yang saya katakan tadi saat kita dalam kesulitan.
Di ayat ketiga, Daud mengatakan, terpujilah Tuhan, seruku, maka aku pun selamat. Berseru berarti mengakui bahwa kita butuh Tuhan, menyerahkan kendali kita kepadanya. Kalau saya baca berulang-ulang ya di ayat ketiga ini, kok rasanya nggak make sense ya, agak-agak janggal. Tahu kejanggalannya di mana? Soalnya terpujilah Tuhan, seruku, maka aku pun selamat. Kok Daud nggak ngomong gini ya? Tolonglah aku Tuhan, maka aku pun selamat. Daud nggak ngomong gitu, tapi ngomongnya terpujilah Tuhan. Seolah-olah itu Daud itu yakin benar gitu ya. Yakin bahwa dia memuji Tuhan. Kalau terpujilah Tuhan, seruku, karena aku selamat. Nah, itu karena ada kata-kata karena aku selamat ya, ada sebab akibat itu. Tapi ini terpujilah Tuhan, seruku, maka aku pun selamat gitu. Maka itu sepertinya kan belum ya gitu. Tapi Daud ini dengan mengatakan terpujilah Tuhan, seruku, maka aku pun selamat, itu berarti dia yakin, percaya, sungguh-sungguh bahwa dia pasti selamat. Dan dia memuji nama Tuhan. Jadi saudara, buatlah kebiasaan ya, ketika hati gelisah, berdoalah. Ketika pikiran sedang kacau, baca firman. Karena firman itu adalah merupakan manual hidup dan troubleshooting. Kalau kita lagi dalam keadaan kesusahan, kesulitan, baca firman. Ketika kita sedang takut, menyembahlah. Karena Allah kita adalah Allah El Shaddai. Ada lagunya kan? Tak usah kau takut. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Ingatlah saudara bahwa Tuhan adalah pelindung yang nyata. Bukan konsep, bukan teori, bukan sekadar ayat, tetapi pengalaman yang nyata bagi setiap orang yang datang kepadanya. Saya mempunyai pengalaman sendiri, pengalaman pribadi saya. Dan saya yakin bahwa saudara-saudara mempunyai pengalaman pribadi juga bersama Tuhan, yang memberikan kekuatan, memberikan perlindungan. Sebagai penutup, di ayat di Mazmur pasal 18 ayat 1 sampai 3 itu, kalau saya simpulkan bahwa ayat ini mengajarkan bahwa Tuhan bukan hanya kuat, tetapi menjadi kekuatan kita. Tuhan bukan hanya melindungi, tetapi menjadi pelindung kita. Tuhan bukan hanya mendengar, tetapi menjawab ketika kita berseru. Saudara, di tengah dunia yang penuh tekanan, Tuhan adalah gunung batu yang tak tergoyahkan, benteng yang tidak bisa ditembus, perisai yang melindungi kita, dan tempat pelarian yang aman. Kiranya saudara menjadikan Tuhan sebagai kekuatan dan perlindungan saudara setiap hari. Amin. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Evangelis Shirley Turang. Ya, terima kasih untuk Ibu Dian yang telah membagikan renungan pada kiranya kita menjadikan Tuhan sesuai dengan tema yang kita dengar. Tuhanlah kekuatan dan perlindungan kita dalam segala hal, dalam setiap pergumulan dan masalah. Kapanpun Dia tempat kita mengadu dan berseru. Karena itu saudara, mari kita masuk di dalam doa syafaat. Sebelum kita berdoa, kita naikkan pujian. Oke, sebelum masuk ke doa syafaat, sebagai respon dari firman Tuhan, kita nyanyi bahwa Tuhan juga. Tahu ya semuanya lagunya ya? Bahwa Tuhan juga gunung batuku, bahwa Tuhan
yaitu Allahku dan gunung batuku. Aku percaya akan Dia, perlindunganku. Aku percaya akan Dia, makhluk selamatku. Aku percaya akan Dia, perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi. Amin. Tempat perlindungan kita yang tinggi hanya di dalam Tuhan. Mari saudara, kita masuk di dalam doa syafaat kita pada malam hari ini. Kita angkat pujian Allah kuasa melakukan. Saudara, kita membawa doa-doa kita di hadapan Tuhan dengan naikkan pujian Allah kuasa melakukan, karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allahku Maha Kuasa, Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allahku Maha Kuasa. Benar Tuhan, kami bersyukur kami memiliki Allah yang sungguh Maha Kuasa. Di dalam-Mu tidak ada yang mustahil Tuhan. Karena itu, saat ini kami sebagai anak-anak Tuhan, sebagai gereja Tuhan, kami datang kepadamu, kami ingin berseru kepadamu, karena Engkaulah sesuai dengan firman Tuhan yang kami dengar pada malam hari ini. Engkaulah sumber perlindungan dan kekuatan bagi kami. Tanpa Engkau Tuhan, kami sadar kami tidak mampu melewati dan menjalani hari-hari, tapi bersama dengan Engkau, kami dimampukan melewati hari-hari kami ini, sehingga kami ada sebagaimana kami ada pada hari ini, semua hanya karena kebaikan Tuhan. Saat ini Tuhan Yesus, kami berdoa bersatu hati sebagai gereja Tuhan. Kami mau mendukung setiap saudara-saudara kami yang saat ini sedang dalam keadaan lemah, sedang dalam keadaan kedukaan. Kami mengangkat nama-nama mereka di hadapan Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan secara khusus untuk Ibu Mary dan Pak Liang yang baru saja ditinggalkan oleh anaknya yang bernama Jimmy pada Rabu malam kemarin. Oh Tuhan Yesus, tidak mudah bagi orang tua ditinggalkan ketika anaknya dipanggil pulang ke rumah Bapa di surga. Walaupun kami tahu Tuhan, Jimmy sudah bersama dengan Engkau, tapi sebagai manusia, pastilah Tante Mary dan Om Liang begitu sedih. Karena itu kami mau berdoa, biarlah penghiburan dan kekuatan yang sempurna boleh ada dalam kehidupan Tante Mary dan Om Liang. Tuhan tolong biarlah mereka boleh melalui hari-hari ini Tuhan, dalam kedukaan ini, bahwa hanya sumber penghiburan itu daripadamu. Tolong mereka Tuhan juga di dalam pengurusan masalah kremasi, sehingga boleh berjalan dengan baik. Melalui ini juga nama Tuhan dipermuliakan dan diagungkan. Semua keluarga Tuhan ini tinggalkan juga untuk istri maupun anak-anak dari Jimmy. Tuhan, berikan kekuatan ekstra kepada mereka, berikan penghiburan ekstra kepada mereka, dan biarlah mereka boleh melihat bahwa Engkau adalah Allah yang selalu setia menjaga dan melindungi mereka. Di dalam-Mu Tuhan tidak ada yang sia-sia, karena di dalam-Mu ada pengharapan kehidupan yang kekal bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan keluarga Tante Mary dan seluruh adik, kakak maupun anak-anak yang ditinggalkan ke dalam tangan pimpinan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan saat ini juga kami mau berdoa secara khusus sebagai manusia juga sebagai saudara juga kami merasa kehilangan Tuhan, di mana ibu terkasih yaitu Ibu Evita Marindang sudah Kau panggil
ke rumah-Mu pada tadi pagi. Tuhan, kami tahu dia bersama dengan Engkau, tapi kami juga sebagai manusia, kami sedih karena perpisahan yang sementara ini. Tapi biarlah Tuhan, melalui pengharapan yaitu kehidupan yang kekal bersama dengan Engkau, itulah yang menjadi kekuatan bagi kami, bahwa kami tahu di mana Tante Evi berada. Dan biarlah ini juga menjadi kekuatan dan penghiburan bagi kedua anaknya, baik untuk Gerdi maupun Tasya. Tolong mereka Tuhan, berikan penghiburan yang sejati, bahwa hanya Tuhanlah yang menolong, memberikan kekuatan kepada mereka. Dalam masa-masa duka ini Tuhan, biarlah mereka tetap merasakan bahwa Tuhan adalah sahabat sejati yang tidak pernah meninggalkan mereka. Segala kebutuhan dari keluarga ini juga biarlah Tuhan cukupkan dengan kekayaan dan kemuliaan-Mu. Tuhan tolong, biarlah kedua anak ini juga boleh mengurus segala sesuatu, masalah penghiburan dan ibadah penghiburan, biarlah boleh dibicarakan sama keluarga sehingga ditetapkan harinya dan boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami tahu Ibu Evi sudah senang bersama-sama Engkau di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan saat ini juga kami mau terus berdoa untuk mereka yang masih bergumul di dalam kesehatan, khususnya yang bergumul dalam kanker. Kami mau berdoa untuk Anton Warau, untuk Bapak Harili. Biarlah Engkau sendiri yang menjadi penolong bagi mereka. Jamah kedua hamba-Mu ini Tuhan, biar mereka tetap kuat di dalam menjalani proses pemulihan ini. Juga kami terus berdoa Tuhan untuk Ibu Olin dalam pasca pemulihan setelah operasi jantung. Biarlah Engkau sendiri yang menjamah dan memulihkan dia secara sempurna, sehingga dia bisa cepat pulih dan kembali ke tengah-tengah kami. Tolong juga Pak Indra Tuhan di dalam menjalani hari-harinya, berikan dia kekuatan, berikan dia kesehatan, sehingga dia juga boleh berkumpul kembali bersama istrinya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk Ibu Nina, biar Engkau sendiri memulihkan bagian organ tubuh yang lemah, berikan dia kesehatan yang sempurna, sehingga dia bisa dipakai menjadi alat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Juga kami berdoa untuk Ibu Sylvia Saul dalam kelemahan kakinya, biar Engkau menjamah dan memulihkan dia. Dan kalau Tuhan berikan umur panjang, Tuhan pulihkan dia, pakai dia menjadi kesaksian bagi nama Tuhan. Juga bersama dengan Pak Humphrey diberikan kekuatan ekstra di dalam menjaga dan mendampingi Ibu Sylvie. Terima kasih Tuhan Yesus. Teringat juga untuk Ibu Anne, kami mau berdoa dalam pemulihan matanya, biar Engkau menjamah dan menyembuhkan dia secara sempurna. Juga terus kami mau berdoa Tuhan untuk Saudara Arthur Palar, biarlah Tuhan memberikan kesembuhan secara sempurna sehingga dia bisa sekolah Alkitab dan menjadi hamba-Mu. Melalui ini juga menjadi kesaksian dan nama Tuhan dipermuliakan dan diagungkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Juga kami berdoa Tuhan untuk adik kami Charlie, biarlah Engkau sendiri yang memulihkan secara ajaib. Juga terus kami mau berdoa untuk Noah dalam proses kesembuhan jantung, biarlah Engkau memulihkan jantungnya Noah Tuhan. Kalau masih ada satu titik yang kecil, Tuhan Engkau sanggup menutup lubang kecil yang ada di jantung Noah. Di dalam nama Tuhan Yesus, Noah disembuhkan secara sempurna. Terima kasih Tuhan. Juga kami mau berdoa Tuhan untuk adik kami Jojo, di mana pagi hari ini kami mendengar dari orang tuanya ada benjolan di tubuhnya. Karena itu kami mau bersatu hati sebagai gereja Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan angkat segala benjolan yang ada di tubuh dari Jojo, dan Tuhan sembuhkan secara sempurna, karena kuasa kesembuhan ada di dalam nama-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan, segala pengobatan yang dipakai Tuhan berkati, sehingga benjolan itu boleh sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Juga kami berdoa Tuhan untuk Ibu Giok, di mana kami mendengar dia masuk IR karena muntah-muntah. Oh Tuhan Yesus, pulihkan Ibu Giok Tuhan, sembuhkan dia, jamah dia, bagian tubuh yang lemah.
Engkau sanggup menyembuhkan dan memulihkan, karena Engkaulah dokter di atas segala dokter, dan Engkaulah yang menciptakan seluruh organ tubuh manusia. Karena itu Engkau sanggup menyembuhkan dan memulihkan Ibu Kio. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini juga kami mau berdoa untuk semua anggota jemaat Tuhan yang sakit, juga yang lemah tubuh. Biarlah kuasa kesembuhan dari darah-Mu yang kudus menyembuhkan dan memulihkan bagi setiap saudara-saudara kami yang saat ini sedang mengalami sakit dan lemah tubuh. Terima kasih Tuhan, kami percaya saat ini kuasa-Mu bekerja dan kami akan melihat bahwa mereka akan disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Juga saat ini kami mau berdoa secara khusus untuk para senior. Biarlah Tuhan sendiri menolong dan memulihkan mereka. Kami doa Tuhan untuk Tante Lucy, kami doa Tuhan untuk Tante Isya, Tante Aiwati, Ibu Sumi, Ibu Nelly, Ibu Irene, Ibu Rostin, Ibu Eti, dan senior-senior lain yang hidup dalam kesendirian. Biarlah Tuhan menjadi satu-satunya sahabat yang terbaik bagi mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk anak, mantu, dan cucu dari para senior-senior kami ini. Tolong mereka, berkati mereka, menjadi anak-anak, menjadi mantu dan cucu yang takut akan Tuhan, hormat orang tua, dan setia menjaga orang tua. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini juga kami mau berdoa Tuhan untuk pelayanan di gereja-Mu. Berkati para aktivis yang ada di gereja-Mu. Tolong kami semua Tuhan dapat melayani dengan kompak dan setia, memiliki motivasi yang benar, yaitu mengasihi Tuhan dan melayani pekerjaan Tuhan dengan baik dan benar. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini juga kami berdoa untuk negara Indonesia. Tuhan, kerinduan kami Indonesia menjadi negara yang sejahtera. Karena itu biarlah Tuhan memberkati, menolong mulai dari presiden sampai pemerintahan yang terendah. Diberikan hati yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan, sehingga mereka dapat menjalani pemerintahan dengan baik dan benar, karena mereka tahu ini adalah amanat dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada mereka. Tolong mereka Tuhan untuk melakukannya dengan takut akan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Juga kami berdoa Tuhan untuk Amerika. Kami rindu negara ini terjadi kebangunan rohani, terjadi kebangunan politik, ekonomi, dan kebijakan imigrasi, sehingga dan juga para kaum liberal dapat bertobat dan kembali kepada Engkau Tuhan. Engkaulah kebenaran yang sejati, dan pakailah setiap anak-anak Tuhan, gereja-gereja Tuhan, menjadi perpanjangan tangan untuk menceritakan dan bersaksi bahwa hanya di dalam Yesuslah kebenaran sejati. Dan biarlah hidup kami sebagai anak-anak Tuhan boleh menjadi berkat dan memenangkan banyak jiwa bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Juga kami berdoa Tuhan untuk para penginjil, untuk juga pekabaran Injil di seluruh dunia. Berkati para hamba Tuhan yang ada, pelihara mereka Tuhan di dalam kasih dan anugerah-Mu. Juga teringat saat ini untuk Bapak Yori yang bersama-sama dengan kami. Tuhan, terima kasih dia boleh bersama dengan kami. Biarlah Tuhan berkati, Engkau tahu kerinduan dia ingin mendapatkan pekerjaan. Karena itu buka jalan Tuhan. Biarlah Pak Yori boleh mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan kehendak-Mu, yang tidak mengganggu ibadah, sehingga dia boleh dapat datang pada hari Jumat maupun hari Minggu, sehingga rohaninya semakin bertumbuh di dalam pengenalan akan Engkau yang benar. Berkati dia Tuhan, masa depannya kami taruh ke dalam tangan pimpinan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan juga saat ini kami teringat untuk gembala kami, Bapak Pendeta Edi Francis yang sedang berada di Sumba. Tuhan, berkati Pak Edi Tuhan, baik di dalam KKR, SMA, seminar-seminar guru, juga seminar para hamba Tuhan, majelis dan aktivis yang berada di Sumba Barat. Biarlah kehadiran Pak Edi boleh memberkati para siswa maupun para hamba Tuhan di sana, sehingga rohani mereka semakin bertumbuh
dan melalui itu juga nama Tuhan dipermuliakan, dan melalui mereka juga mereka boleh menjadi alat Tuhan, menjadi saksi di Sumba. Terima kasih Tuhan, berikan Pak Edi kekuatan, berikan Pak Edi kesehatan, sehingga dia boleh melakukan tugas pelayanan yang Tuhan percayakan dengan baik, sehingga mission trip boleh berjalan dengan baik, nama Tuhan dipermuliakan, dan banyak jiwa boleh dibawa kepada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada akhirnya Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk seluruh anak-anak-Mu yang menghadapi persoalan apapun, baik keluarga, relasi, pekerjaan, teman hidup, status, dan berbagai hal-hal lainnya. Engkau tahu Tuhan yang terbaik bagi mereka. Berikan jalan keluar bagi setiap mereka yang menghadapi pergumulan, dan berikan mereka kekuatan bagi mereka yang sedang lemah. Engkaulah tempat kami berlindung. Engkaulah sumber kekuatan kami pada saat kami lemah. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tahu Engkau hadir bersama-sama dengan kami. Engkau mendengar setiap seruan doa kami, dan biarlah Kau jawab sesuai dengan waktu dan cara-Mu, karena waktu-Mu adalah waktu yang terbaik. Terpujilah Engkau Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa ini. Setiap yang percaya berkata amin. Ku tahu Tuhan pasti bukan jalan. Ku tahu Tuhan pasti bukan jalan. Ku tahu Tuhan pasti bukan jalan. Asalku hidup suci, tidak turut dunia. Ku tahu Tuhan pasti bukan jalan. Amin. Kita percaya Tuhan Yesus akan membuka jalan bagi setiap pergumulan yang kita hadapi. Amin. Saudara, hari Minggu ini tetap ada ibadah, dan setiap minggu keempat kita akan mengadakan ibadah KKR. Mari saudara, kita bertumbuh di dalam pengenalan akan firman Tuhan yang benar. Tuhan Yesus memberkati.